Bismillahirrahmanirrahim. Dorong ke sini. Dorong maju ke sini. Dorong maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina waj'al ya Rabbana auladana minal barina lana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, ini semua yang hadir di sini, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang teramat penting. Dari sinilah keberkahan hidup akan terwujud, yaitu bagaimana urusan kita dengan orang tua kita. Ada orang punya permasalahan dalam hidupnya, kebanyakan adalah sebabnya dia telah tidak memperlakukan dengan baik kepada orang tuanya, atau yang sering disebut dengan berbakti kepada orang tua. Sehingga biarpun dia berusaha untuk sukses, dia tidak akan sukses. Berusaha untuk bahagia, dia tidak akan bahagia, karena dia telah menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah merupakan ketentuan dari Allah bahwa yang pertama adalah engkau tidak menyembah dan beribadah kecuali kepada Allah, dan engkau berbuat baik kepada orang tua. Nah, bicara tentang berbakti pada orang tua, ini adalah pembahasan yang tidak cukup adalah dengan pembahasan akal, tapi memang harus batin yang kita asah. Jadi batin, sebab yang namanya durhaka kadang halus tanpa disadari, dan yang namanya berbakti itu halus sekali. Yang jelas orang tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung dan tidak akan beruntung jika menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Sudah disabdakan oleh baginda Nabi, kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uququl walidain. Fa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamat. Dosa itu banyak, rata-rata bisa ditunda hukumannya nanti di akhirat. Bukan bisa masih oleh Allah, ada yang ditunda. Banyak, rata-rata ditunda.
hukuman dosa itu di akhirat nanti kalau orang itu tidak tobat. Kecuali durhaka kepada orang tua, hukumannya akan Allah berikan di dunia sebelum mati, maka tidak akan sukses, dia akan sengsara. Kalaupun misalnya ada orang berkata, aku tak baik sama ibuku sama ayahku, tapi aku baik-baik saja. Oh enggak, tunggu waktunya. Tapi oke, aku sukses, ya Allah akan kirim istri yang tak baik. Oh enggak, istriku baik-baik saja kok. Ya tunggu, nanti anakmu besar, dia akan jahat kepadamu melebihi daripada dirimu. Enggak, anakku baik-baik, ya kau akan ditipu oleh sahabatmu dan saudara. Pokoknya harus hukum di dunia. Belum lagi nanti bagaimana kehidupan di dunia di akhirat nanti, karena ini termasuk minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Dan sekarang ini ilmu untuk diri kita, enggak perlu kita ngoreksi orang lain apakah dia berbakti pada orang tua atau tidak. Akan tapi kita melihat diri kita sendiri, wal birrus salaf, dan berbakti pada orang tua ini seperti sesuatu yang telah kita pinjamkan, nanti akan dikembalikan. Kalau kita pernah jahat kepada orang tua, nanti Allah akan kirim anak jahat kepada kita. Begitu juga kalau kita berbakti serius kepada orang tua, maka Allah akan kirim anak-anak kita yang berbakti pada kita. Jadi kalau kita berbakti dengan serius kepada orang tua kita saat ini, sebetulnya untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat dan juga di dunia, Allah akan kirim anak-anak yang baik kepada kita. Nah ini, maka dari itu ayo kita cermati, yang namanya berbakti itu halus sekali dari hati. Bahkan mungkin seorang tidak cinta kepada ayahnya, tidak cinta kepada ibunya, tapi tidak ada alasan untuk tidak berbakti. Mungkin dia tidak mencintai karena ibunya terlalu jahat, ayahnya terlalu jahat. Ya, dia jahat, akan tapi tetap harus berbakti. Cuman bedanya, kalau kita mencintai dan kalau kita tidak mencintai, bedanya kemudahan dalam berbakti. Kalau kita tidak cinta, berbakti harus, tapi berat karena kita tidak cinta. Tapi kalau kita mencintai orang tua, begitu mudahnya kita berbakti. Dan seorang anak bermacam-macam. Ada anak nasib buruk. Si anak, si nasib buruk, si nasib celaka adalah biarpun orang tuanya baik, dia tetap saja durhaka. Jadi ada dua model manusia. Orang tuanya baik dan anak bisa baik kepadanya, sama-sama enak, beruntung. Ada orang tua baik, anaknya tak pernah baik, kurang ajar dia, sengsaralah itu anak. Ada memang sama-sama tidak baik. Tapi apapun bentuknya, siapapun orang tua kita, seperti apapun orang tua kita, kita tetap punya kewajiban berbakti. Berbakti pada orang tua, perintah dari Allah. Nah ini yang namanya berbakti, ini halus sekali. Urusan hati, bukan urusan pemahaman dengan akal kita saja. Banyak orang faham, ngerti berbakti, tapi masih saja kasar berbicara dengan orang tua. Sampai begini kita gambarkan. Seorang anak kecil, budak kecil, usia 14 tahun, 15 tahun, dia tidak berangkat ke sekolah. Biasanya dia pakai sepeda atau sepeda ya, pergi ke sekolah. Dan biasanya sebelum berangkat sekolah itu sahabatnya yang menghampirinya untuk diajak berangkat. Ayo berangkat yuk, ayo berangkat. Itu biasa, kami dulu juga begitu. Jadi berangkatnya bareng, jadi sambil menghampiri sahabatnya begitu. Suatu ketika salah satu anak ini lagi sarapan pagi di rumahnya, lagi makan begitu. Tiba-tiba kawannya itu datang, membunyikan belnya, ting 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 ting, ayo berangkat telat. Kaget dia, dibilang begitu. Bergegas ia mencuci tangannya, kemudian mengambil tas, mencium tangan ibunya, kemudian pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia kembali lagi pulang ke rumah. Sahabatnya tadi bingung, loh kenapa dia balik lagi? Ada yang ketinggalan kali. Ditunggu, karena sekolahnya juga tidak terlalu jauh, mungkin 1 kilometer. Tidak lama kemudian sahabatnya tadi datang lagi. Kemudian ditanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan? Oh enggak. Terus kenapa kamu pulang? Yang tadi waktu kamu menghampiri aku kan lagi makan. Ya terus? Ya kamu bilang waktu sudah siang, ayo cepat nanti telat. Karena itu aku buru-buru sekali.
Sehingga aku waktu itu langsung aku mencuci tanganku, kemudian aku cium tangan ibuku, aku pergi, aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela, tidak ingin jika ibundaku yang mencuci piringku. Bayangkan. Begitu tuh mestinya rasa. Nggak mungkin kalau kita punya bekti begitu rela membiarkan ibunya mencuci piring kita. Iya, dulu kalau kita masih bayi belum bisa berbuat apa-apa, yang mencuci baju kita ibunda kita, yang mencuci piring kita ibunda kita. Tapi kita sudah segede ini, akankah kita masih merepotkan ibunda kita? Wahai ahli surga, mana baktimu? Ibunda kita yang sudah capek, bahkan biarpun sejelek apapun, ingat, berbakti pada orang tua akan Allah beri balasan kebaikan, biarpun itu orang kafir yang berbakti. Lihat, orang kafir yang baik dengan bapak ibunya akan Allah balas, cuman balasannya di dunia, diberi kesuksesan, kemudian di dunia, cuman tidak ada balasan di akhirat karena dia tidak ada iman. Tapi akan diberi. Sampai dikisahkan ada seorang perempuan sukses, di umur 22 tahun sudah sukses dalam urusan segalanya, dan tangannya tuh tak berfungsi lagi. Waktu ditanya kenapa tanganmu itu, tanganku itu adalah sudah tidak berfungsi karena dulu dipukul ibunya, dipukul ibundanya. Cuman biarpun dipukul, diseksa begitu, dia tidak pernah marah kepada ibunya. Dan di saat dia sukses, yang mendorong kursi roda adalah dia. Yang dorong kursi roda ibunya adalah dia. Jadi dia tuh tidak pernah marah dengan ibunya biarpun dipukul, diseksa dan sebagainya. Dan Allah beri dia sukses, tapi hanya di dunia. Kalau kita kan bukan Rabbana atina fid dunya hasanah saja, tapi kan kita di akhirat. Kita punya iman, kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, buahnya akan kita petik bukan saja di dunia tapi di akhirat. Maka dari itu, wahai hamba Allah, koreksi dirimu sendiri bagaimana urusanmu dengan orang tuamu. Kalau Al-Quran mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu apa sih artinya? Uff itu adalah jika kita lagi berbual-bual, lagi berbincang-bincang dengan orang tua kita, kita merasa tidak nyaman atau dajjar, makanya nggak senang di saat berbicara dengan orang tua. Ini bentuk durhaka, bukan memukul, bukan. Bagaimana dengan memukul? Lebih lagi, membentak, wah serem. Cuman kalau diajak ngomong tidak memberikan respon yang positif, respon yang indah, itu uff atau dajjar. Ya mi, ya, kenapa iya aja. Kalau suruh dinasihati orang tua, kita pernah dinasihati orang tua, pernahkah kita berkata iya, kenapa harus 2 kali? Iya mi, cukup. Iya, uff. Iya, marah. Hati-hati dengan orang tua, halus. Nah, ini yang harus kita cermati. Dan yang namanya durhaka halus juga kadang kita tidak sadar kalau kita durhaka. Durhaka halus. Kita membalas budi orang tua nggak bisa. Ada suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar lagi melaksanakan ibadah haji atau umrah begitu. Yang jelas pada waktu itu ada seorang anak muda yang menggendong ibundanya untuk melaksanakan tawaf dan seterusnya. Karena waktu itu masyarakat yang melakukan umrah atau haji tidak sebanyak hari ini, jadi masih kelihatan, oh itu Sayyidina Abdullah bin Umar itu melihat anak muda yang menggendong ibunya, terkagum-kagum Sayyidina Abdullah bin Umar dengan orang itu. Kemudian setelah anak muda ini selesai mentawafkan ibunya, menggendong ibunya dan sa'i, kemudian ibunya didudukkan di tempat yang bagus, diambilkan air minum. Kemudian sang anak ini berkata, Umi, saya mau ketemu dengan Imam Abdullah bin Umar. Akhirnya anak ini datang kepada Imam Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar Khattab. Kemudian bertanya, wahai Imam Abdullah bin Umar, iya, kenapa nak? Anda sudah melihat aku tadi menggendong ibuku untuk melakukan haji atau umrah. Ibuku sangat baik sekali denganku. Aku berjanji pokoknya aku harus membalas baik ibundaku.
apapun yang diinginkan aku turuti dari kebaikan-kebaikan, termasuk beliau menginginkan untuk melaksanakan haji atau umrah. Terus, dan aku sudah laksanakan dan aku gendong nih sampai ada leherku luka karena kain yang aku gunakan mengikat ibundaku agar bisa mudah aku gendong sampai luka ini. Lalu anak ini bertanya, wahai Imam Abdullah bin Umar, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk membalas budi ibundaku? Rupanya pertanyaan yang panjang ini dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dengan jawaban singkat. Langsung, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding ibundamu saat melahirkanmu. Itu saja. Itu tidak akan engkau mampu untuk bayarnya. Karena apa? Waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya nyawa. Dan engkau menggendong ibundamu tidak pernah pakai taruhan nyawa. Tidak, anak, kau tidak akan mampu membalas budi baik ibundamu. Dan ingat wahai anakku, ingat wahai anak muda, ibundamu menggendongmu dengan penuh kasih sayang. Lihat seorang ibu jika menggendong anaknya, di saat anaknya masih orak, masih bayi merah, lihat, ditunggu kapan dia bisa membuka mata. Di saat sudah buka mata, kapan dia bisa tengkurap. Di saat tengkurap, seorang ibu berharap kapan anakku bisa merangkak. Di saat sudah mulai bisa merangkak, seorang ibu berharap kapan anaknya bisa berjalan. Di saat berjalan bisa berlari. Terus seorang ibu kalau menggendong anaknya adalah dengan harapan-harapan seperti itu. Tapi ingat wahai anak muda, alangkah banyaknya seorang anak di saat menggendong ibundanya terlintas di hatinya kapan ibundanya mati. Karena merasa capek merawat ibunya terlalu lama, ibunya sakit, naudzubillah. Berbakti orang tua ini harus betul-betul kita rasakan, bukan sekedar yang kita bahas dengan otak kita. Seorang anak bisa saja waktu di sekolah ditanya bagaimana hukum berbakti pada orang tua, adalah hukumnya wajib gini, dapat nilai 100 pelajaran akhlaknya, tapi buktinya di rumah bagaimana? Kita perlu bukti di rumah. Di rumah kita, ingat, dan itu kunci kebahagiaan kita. Jangan main-main urusan orang tua. Kadang kita begitu mudah mengangkat suara kepada orang tua, membentak orang tua. Dan kadang orang tua dimanfaatkan. Kalau ibunda kita mengurusi anak-anak kita karena suka-suka, karena kesenangan beliau, tak apalah. Tapi kalau kita diam-diam menikmati, lumayan, tak usah pakai pembantu, naudzubillah. Ini bisa saja terlintas. Dan durhaka itu halus, kadang tidak disadari. Halus. Sering sebuah kisah kami hadirkan. Ada seorang ibu, yang ibu ini Masya Allah sangat baik di dalam mendidik anaknya. Sehingga dia punya anak 5 itu sukses semuanya. Dan kebetulan suksesnya tak jauh-jauh semuanya. Ibaratnya sebenarnya di Kalau Terengganu ini semuanya begitu di kampung. Cuman di sana dia tidak jauh, tidak berjauhan. Dan ibu ini sehat, sudah menjadi janda mulai dari anaknya yang paling kecil waktu itu umur 11 tahun. Jadi ibu ini dengan hidup sendiri tapi mampu membiayai anak-anaknya hingga anaknya sukses. Kemudian ibu ini tiba-tiba sakit, dan ibu ini tidak pernah masuk rumah sakit, sehat orangnya. Kemudian ibu ini sakit, dan di saat sakit masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit ternyata dia harus di opname. Tahu opname ya? Ada makna opname? Apa opname itu? Harus menginap, harus rawat inap. Di saat mau mendengar kabar mau rawat inap, anaknya pada kebingungan. Ibu rawat inap, sakit apa? Pada datang semuanya. Dan betul memang ibunya harus menginap di rumah sakit. Menginap di rumah sakit. Wah, kebingungan. Ibunya juga sedih. Karena sang ibu tidak pernah sakit dan tidak pernah menginap di rumah sakit. Orang kaya ini, orang cukup. Akhirnya setelah itu, setelah ditentukan kamarnya, cari kamar yang besar, yang nyaman, yang luas begitu di hospital.
Kemudian setelah itu sang abang yang paling besar tuh bertanya kepada adik-adiknya, adik-adikku semuanya, ya bang, kita harus diatur ya jadwal, kita buat waktu jadwal untuk menjaga Umi. Umi harus dijaga. Rupanya dari anak-anaknya semuanya berkata, tidak bang. Tidak, bagaimana? Gak usah pakai jadwal lah bang. Terus gimana? Siapa yang menjaga ibu? Dijawab oleh yang lainnya, kita lah bang, kita semua. Terus gimana maksudmu? Ya kami di sini, aku sudah izin ke suamiku, semua mereka ngomong, aku akan menginap, kita akan menginap di sini ramai-ramai. Wah, jadi semuanya ingin jaga Uminya, nggak ada yang pengen pulang. Hanya nanti kalau mengambil baju kotor pulang, lihat anaknya pulang pergi, jadi nggak usah pakai jadwal, nggak usah pakai di jadwal waktunya. Oh gitu ya, sudah. Betul, di malam itu sang ibu merasakan seperti dulu waktu masih anaknya kecil-kecil, satu kamar lengkap anak-anaknya di rumah sakit. Dia sakit tapi melihat anaknya yang laki paling gede di ujung sana, yang perempuan di sini, kan kamarnya besar di hospital itu. Dia senang, sakit tapi senang lihat anak semacam itu. Hari demi hari berganti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai hampir 10 hari lebih lah. Salah satu anaknya sang ibu ini yang perempuan, dia termasuk anak yang paling cekatan, dia di dalam bekerja itu cepat. Pergi ke tempatnya, ke office. Setelah pergi ke office, dia bertanya tentang keadaan, tanya kepada sang dokter tentang keadaan ibundanya. Akhirnya dijawab dengan datanya, ibunya sudah semakin baik keadaannya. Senang dia, alhamdulillah. Berarti ibu saya sudah bisa dibawa pulang dong dokter? Oh iya, boleh, boleh. Bisa dibawa pulang, tak apa-apa. Biar di rumah senang, bebas. Akhirnya sang anak ini saat mau keluar, belum sampai pintu, sang dokter berkata, sebentar bu, kan sudah jadi ibu-ibu juga dia, biarpun anak. Sebentar ibu, ibunya ibu itu sudah sehat memang, sudah oke. Akan tapi ada satu obat yang harus diselesaikan hari ini. Gimana kalau pulangnya besok saja? Baik dok, tak apalah. Kami akan sampaikan ke abang-abang dan adik-adik. Oke. Pulang ke kamar, nyampaikan kabar gembira, Umi sudah sehat. Benar, Umi sudah boleh pulang. Benar nih, aku bosan tinggal di hospital, aku capek, aku. Akhirnya apa? Ya sudah boleh pulang Mi. Cuma katanya adik-adiknya juga senang semuanya. Kata dokter, besok saja biar diselesaikan obatnya. Ya sudah, alhamdulillah, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu sang abang laki-laki ngomong, dek, adik-adikku semuanya, iya bang, berapa lama ibu meninggalkan rumah? 10 hari lebih lah. Coba kira-kira bayangkan, rumah ibu macam mana? Iya sih bang, berarti harus ada salah satu dari kita atau dua yang pulang ke sana dahulu membersihkan hari ini, sehingga ibu besok pulang sudah bersih, toilet bersih, semuanya bersih, tandas bersih, semuanya bersih. Oke, siapa? Semua toleh kiri, toleh kanan. Akhirnya ada yang mengangkat tangan. Sang anak yang tadi ke tempatnya sang dokter itu mengangkat tangan, dan dia memang yang paling cekatan. Dia berkata, saya saja. Oh iya, tidak apa-apa. Pulanglah dia, dan memang betul membersihkan tanda, semua kamar mandi, kolam, semua dibersihkan, kasurnya, spraynya diganti, semuanya bersih. Begitu semangatnya dia di dalam membersihkan kamarnya ibunda dan rumah ibundanya, handphone dimatikan biar tak terganggu oleh siapa-siapa. Sampai setelah itu sholat isya, kecapean, terlalu capek, penat dia, lalu tidur dia. Besok pagi sholat subuh, menyiapkan makanan dan sebagainya. Akhirnya nunggu kabar, bila ibu ini mau datang nih. Tak ada kabar, nggak ada telepon, handphone tak berbunyi. Handphonenya taruh di atas lemari, di atas meja tinggi gitu. Diambil handphonenya, rupanya handphonenya dimatikan. Baru dibuka handphone, rupanya apa? Sudah banyak WhatsApp yang masuk. Belum sempat dia membaca, ada mobil ambulan, kereta ambulans datang. Kaget dia. Oh. Tahu ya mobil ambulan, sama ya namanya si ambulan ya? Kaget dia, ambulan. Kenapa pakai ambulan? Padahal semuanya abang-abangnya punya mobil-mobil, punya kereta-kereta pribadi. Tapi kenapa harus pakai ambulan? Ketakutan dia. Jangan-jangan ibu meninggal, jangan-jangan ketakutan dia. Dibanting itu handphone, mobil di hadapan mukanya. Keluar satu abangnya, keluar adiknya, saudari, semuanya keluar. Kemudian suster
Yang perawatnya, yang merawat, mumarridahnya, suster ya sama ya, susternya kemudian keluar. Yang terakhir ibunya sudah bisa berjalan sendiri, tampak lebih cantik dari sebelumnya. Bilang sedang, alhamdulillah, kenapa harus pakai mobil ambulan, kereta ambulan, bikin takut saja abang. Dijawab sama abangnya, ya semula abang tawarin abang tawarkan mau pakai kereta abang atau bagaimana? Kata adik-adik, bang tak usahlah bang, kita pakai ambulan yang paling gede biar kita bisa bareng pulangnya satu kereta. Allah, begitu indahnya. Akhirnya subhanallah, selesai. Ingat, berbakti urusan kita bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Allah maha tahu apa yang ada di hatinya anak-anak. Allah maha tahu semangatnya mereka dalam mengabdi. Allah maha tahu yang ada di hatinya anak perempuan tadi. Dia pergi ke dokter, bertanya sampai dia pulang duluan, kemudian mematikan handphonenya. Sebenarnya waktu ke dokter bukan sekedar tanya ibunya sudah sembuh atau tidak, dia bertanya macam-macam tentang biaya, tentang berapa perlu habis berapa semuanya. Dan dia memilih pulang dan mematikan HP handphone. Sesungguhnya di dalam hatinya ia itu ingin menghindar di dalam membiayai orang tuanya. Halus ya. Dia pura-pura pulang, dia handphone dimatikan biar tak diminta, karena tahu dia habis berapa ribu ringgit itu. Wah, pulang duluan. Jadi ada seorang anak itu di saat ibunya sakit tak mau dekat-dekat karena takut uang ringgitnya habis. Naudzubillah. Seperti anak perempuan tadi, kelihatannya semangat bekerja, handphone dimatikan, tapi sebenarnya dia takut dimintai sumbangan, sokongan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Ada model halus macam ini, maka hai hamba Allah, semoga ibunda Anda sehat semuanya. Jika suatu ketika sakit, Anda harus menjadi orang paling pertama, yang paling berkah di antara anak-anak ini, paling semangat di dalam menolong ibundanya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apapun yang ia miliki. Bahkan mungkin dia akan berkata, kalau tempatnya jauh, adikku yang tercinta, ibu sakit ya, iya bang, ya ibu sakit, jatahku ya. Jatah abang, biaya rumah sakit biar aku saja semuanya. Harus berebut. Itulah berbakti. Dengan orang tua jangan pelit. Dan sekarang tanyakan diri kita sendiri, seperti apa kita dengan orang tua kita. Jadi ada durhaka halus dan bekti juga sangat halus. Makanya kami himbau, kalau kita lagi dengan orang tua misalnya punya kebiasaan puasa misalnya, orang tua kita datang ke rumah kita, ya jangan puasalah. Makan sama-sama orang tua. Kalau kita dekat sama orang tua yang kita jarang bertemu, ya jangan banyak sholat sunnah, mengabdi kepada orang tua lebih gede pahalanya. Jadi begitu pentingnya. Jangan mengangkat suara, perbanyaklah melihat ke bumi. Kalau dengan orang tua banyak menunduk. Dan ingat semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keluarga siapapun, tanyakan pertama kali adalah urusannya dengan orang tuanya, baik atau tidak. Kalau urusannya dengan orang yang tidak baik, ingat, dia tidak akan sukses, hancur dia. Jangan, karena sudah Allah tentukan semacam itu. Maka dari itu, mari kita semua mengoreksi diri kita sendiri, berpikir, kita lihat keadaan kita, bagaimana kita dengan orang tua kita, ayah ibunda kita. Maka dari itu ada cerita lanjutan. Maka dari itu, wahai para orang tua, didik anak-anak kita agar bisa berbakti pada orang tuanya. Kita kenalkan kepada kebaikan. Di mana kita sekolahkan dia? Belajar apa dia? Nah, kalau orang tua tidak pernah mendidik berbakti, maka kalau ternyata memetik kedurhakaan, ya salah orang tua. Memetik kedurhakaan sang anak. Kenapa orang tuanya salah mendidik, salah mengenalkan guru, dan seterusnya. Jadi berbakti ini penting dan harus dibahas setiap saat dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Mengerikan. Hari ini anak berani, apalagi ada yang dicontoh dari mungkin film-film dan sebagainya. Seorang anak berani sama orang tuanya, ditiru oleh anak-anak. Ayo koreksi diri kita sendiri, bukan dengan yang lainnya. Kita ngoreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusanmu dengan ibundamu, ayahandamu. Baik, kemudian, nah ini
Mungkin sampai di sini kita akan lebih banyak diskusi sambil merenung. Tolong lihat ibundamu, ayahandamu. Nah, termasuk di antaranya sebab durhaka itu kadang pernikahan. Gara-gara pernikahan kadang-kadang jadi durhaka pada orang tua. Kisah Alqamah itu kan begitu pada zaman Nabi itu. Gara-gara menikah berubah dengan orang tuanya. Maka jadikan rumah tanggamu rumah tangga yang indah, wahai hamba Allah, dengan cara begini kaidahnya. Rumusnya sederhana. Hei para istri yang ada di sana, ajari suamimu, hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, bukan bapak ibumu. Hei para suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Sebagai suami, ajari dia. Kalau istrimu ternyata sangat baik dengan bapak ibunya, berbakti pada bapak ibunya, maka dia wanita solehah yang layak kau tanam benih di dalam perutnya untuk menjadi anak yang soleh. Sama wahai wanita yang solehah, jika suamimu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, berbakti dengan bapak ibunya, maka suamimu adalah laki-laki baik yang layak membuaimu dengan benih yang baik. Cuman kadang naudzubillah, suami istri naudzubillah bakal sengsara hidupnya. Ada suatu ketika, ini kisah nyata, ada seorang laki-laki datang kepada kami. Datang kepada kami dan berkata, dia sukses. Dia bertanya, kami kan sering, kita kan juga kadang menjadi guru keharmonisan rumah tangga, guru cinta lah, misalnya begitu. Kadang kita menjadi guru fikih, kadang menjadi guru akidah, kadang menjadi guru macam-macam sesuai dengan keadaan. Nah, di saat kita menjadi guru cinta itu kan kami selalu sampaikan, suami istri hendaknya kompak dalam mendidik anak, kompak, sepakat. Jangan selalu banyak berselisih. Lalu sang laki-laki ini datang suatu ketika bertanya, Buya, saya dengar kompak, tahu ya? Kompak itu adalah gimana? Sepakat terus, kita harus sepakat dalam mendidik anak. Jangan ayah marah, ibu gini, ayah menyuruh gini, banyak. Sekolah saja berantem ibu bapak, itu menjadi anak kurang ajar sama ayah. Akhirnya seorang laki-laki datang bertanya, Buya kan selalu mengingatkan agar kita bisa banyak bersepakat dalam segala urusan kita, kompak, seiring sama-sama lah dengan istri. Iya begitu. Cuma gini Buya, saya itu punya ibu janda, ayahku sudah meninggal dunia, dan ibuku, saya punya adik umur 12 tahun, dan anak yang paling sukses ya saya. Setelah ayah meninggal, mau tidak mau saya yang harus membantu. Cuman dalam hal ini saya nggak bisa kompak Buya. Kenapa? Saya memberi bantuan kepada ibuku tanpa sepengetahuan istriku. Bagaimana Buya kalau begitu itu? Kalau saya membantu ibuku tanpa sepengetahuan istriku. Lalu kami bertanya, Bapak, itu uang siapa tuh? Uang saya Buya. Bukan uang istri kan? Bukan. Istri sudah dikasih nafkah? Sudah Buya. Baik, jika istrimu sudah kau beri nafkah dan ini uang adalah uangmu, maka kau berikan siapa saja di pinggir jalan sana boleh kok, apalagi diberikan kepada ibunda sendiri. Cerita apa Buya? Tapi kan tak kompak Buya. Dia bicara tentang kekompakan rumah tangga, saya bicara yang lain. Iya, selagi itu duitmu kau bagi-bagi siapa saja boleh, tanpa izin istri. Ya tanpa izin, duitmu, uangmu, ringgit-ringgitmu. Alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah. Lalu saya tanya, Pak, boleh saya tanya, memangnya kenapa kalau engkau memberi uang kepada ibumu kemudian ketahuan sama istrimu? Dia menjawab dengan mengangkat dadanya, Buya, pernah ketahuan sekali, marahnya sebulan. Dalam hati saya, istrimu itu jin pakai kerudung, dia iblis pakai kerudung, akan mengajari suaminya masuk neraka. Kok ada macam, mestinya istri soleh akan berkata, Abang, tidak cukup sampai itu, tambah lagi Abang untuk ibumu, agar suaminya menjadi orang soleh. Kalau orang soleh maka layak membuahi perutnya, rahimnya dengan anak, dengan benih yang hebat. Ini ada model begitu. Jadi ada model istri, kalau suaminya lagi baik-baik sama bapak ibunya itu marah.
Model begitu ada model. Itu mungkin tuh perempuan ditemukan di tempat sampah, di pungut dia itu. Dia adalah keturunan jin begitu tuh. Karena perempuan model apa gitu, merusak rumah tangga semacam itu. Ada sebaliknya juga. Suatu ketika seorang ibu berkata, "Buya, saya sudah jadi PNS." PNS itu di Indonesia itu sudah jadi pegawai kerajaan. Maksudnya sudah pegawai resmi di negara, di kerajaan. Pegawai negeri, maksudnya pejabat. Maksud ibu gimana? Jadi saya alhamdulillah sudah dapat gaji sendiri. Terus saya mau tanya, Buya, saya kan dikasih juga sama suami nafkah, tapi gaji saya tabung. Dan saya punya ibu jualan sayur di pasar. Saya punya adik, ada beberapa adik. Terus gimana Buya hukumnya kalau saya memberikan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Kami tanya, itu uang siapa Bu? Uang saya, gaji saya. Ya kalau uangmu boleh kau berikan siapa saja. Ada orang di pinggir jalan dikasih boleh saja. Apalagi diberikan pada ibumu sendiri. Jadi nggak apa-apa Bu ya. Kan tidak izin, katanya Ustadz haram, nggak boleh. Haram dan tidak boleh jika itu uang suamimu. Kalau uangmu sendiri tak apa Bu ya. Alhamdulillah. Dia ngomong alhamdulillah, langsung saya tanya, Bu, memangnya kenapa kalau suamimu tahu kamu membantu ibumu sendiri? Buya pernah ketahuan sekali marah dan ngancam, nyaci maki macam-macam, ngomong begitu. Lalu dalam hati saya berkata, wah, suamimu itu setan, iblis pakai kopiah putih dia tuh. Ada model-model begitu. Dan di sini nggak ada iblis pakai kopiah putih, di sini juga nggak ada iblis pakai tudung rambut, tudung kepala. Semuanya orang baik. Ada model begitu tuh. Sampai ada seorang menantu, kalau mertuanya datang itu langsung pergi nginep di hotel, protes. Apalagi kedatangan ipar-iparnya. Sama seorang istri kadang kedatangan umiknya, umi mertuanya. Seorang perempuan istri kedatangan umi mertuanya sama adik iparnya, langsung dijamin, wah pasti rumah kotor, lemari ais bersih semuanya. Udah, perempuan-perempuan yang rendah semacam itu. Akan tapi coba, kalau dia mengerti bagaimana bercinta, bagaimana merayu yang indah, coba bayangin saja dan nanti laksanakan. Seorang suami lagi pergi ke kedai sama istrinya. Istri yang belanja kedai, beli gula, beli minyak. Cuman setiap beli gula 1 kilo, sang suami menambah, sayang tambah 1 lagi. Minyak goreng 1 kilo, tambah 1 lagi. Semua tambah. Abang, untuk apa kok nambah-nambah? Sudahlah, tambah aja. Setelah selesai dibungkus, dibawa pulang rumah, dipisah-pisah sama istrinya. Yang tambahannya dari suami tadi dibungkus sama, dipisah di tempat lain. Kemudian suaminya mengambil kardus kartun, dibungkusi rapi. Bang, untuk apa kok dibungkus bang? Kan tidak ditaruh di rak. Iya, mau aku kirim. Kirim kemana bang? Ke ibu sayang. Ibu siapa? Ibu abang kan sudah meninggal. Ibumu sayang, ibu kita, ibumu. Langsung jatuh cinta itu. Lalu berkata, oh suamiku ingat ibuku, aku saja belum ingat. Itu merayu yang dahsyat tuh begitu. Kaidahnya kan sederhana, semakin engkau baik dengan orang yang dibaikin oleh pasanganmu, semakin subur cinta pasanganmu kepadamu. Begitu sebaliknya, seorang istri Masya Allah dikit-dikit mikir mertuanya, wah kekunci suaminya ini, nggak berani, wah ini istriku hebat banget, baik sama umikku. Tambah cinta. Itu orang cerdas dalam bercinta. Di balik cinta ada berkah. Malah dilarang. Mau dibawa kemana nih? Sana lagi, kirim lagi, besok lagi. Aduh, Masya Allah. Dan ini tidak ada orang macam ini. Ahli surga semua di sini. Itulah gambaran tentang berbakti pada orang tua. Isra pukul berapa? 7.30. Sekarang Isra kita tanya jawab. Habis itu sholat duha kami sampaikan bahwasanya man sholat fi masjid jama'atin fayaq'udu fi musallahu. Kalau ada orang sholat seperti ini kemudian duduk di sini berzikir, ngaji kayak macam ini, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kana lahu ajru
al-hajjati wal umrati tamataini mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Duduk begini, kemudian terbit matahari, sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini ada dua pendapat. Yang pertama nyebut dengan sholat isyraq. Jadi mulai dari terbit sekarang kita langsung sholat 2 rakaat. Pendapat ini biarpun lemah boleh diamalkan, tapi dengan catatan nanti duhaan juga dong. Karena duha itu dikukuhkan pahalanya jauh lebih gede. Kalau tidak, ditunda sampai 15-10 menit, cukup sholat duha, tidak pakai isyraq. Maka kita mendapatkan pahala haji dan umrah. Biar tidak terpotong, kita mengambil pendapat yang dikukuhkan, sholat isyraq di situ adalah sholat duha. Kalau ada, termasuk kita di Hadramut, ada sholat isyraq sendiri, kita laksanakan. Cuman orangnya duhaan juga. Jangan sampai isyraq saja nggak pakai duha. Cuman sekarang kita tunda 10-15 menit sambil kita ada discuss, tanya jawab. Kemudian setelah itu apa? Kita melakukan sholat duha. Jangan pulang ke rumah kecuali sudah melakukan sholat duha minimal 2 rakaat agar Anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Ada mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Roki daripada Sabah. Sabah. Oh, jauh. Tergantung untuk belajar pondok. Di pondok di sini ya? Di pesantren apa? Madrasah Darul Muwajjidin. Assalam ta'zim pada syekhnya. Insyaallah. Jadi Datang ke sini dapat izin tak? ada sih. Tak izin tak boleh. Harus ada restu, belajar harus ada kepatuhan kepada guru. Ayo sudah. Jadi soalannya kurang berkaitan dengan berbaktian itu seperti ibu bapak, sekiranya seperti contoh seorang ayah, dia dalam segi kepahaman dalam bab agama dia cenderung kepada dia suka menafsirkan Al-Quran sendiri dengan restu dia kata Quran ini adalah salah satu perkara yang dibuat-buat dan Nabi ini Nabi palsu dia kata macam. Lepas tu si anaknya ingin sudah memberi teguran dengan cara berlemah lembut supaya tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan supaya untuk sentiasa menjaga solat apa semua, dan kemudian dia masih berkeras dalam perbuatan tersebut. Lalu kemudian si anak membuat ugutan kepada ayah. Mbak tahu? Membuat ugutan. Apa ugutan itu? Ancaman. Jadi seorang anak membuat ugutan untuk sekiranya masih membuat perbuatan yang sama, si anak akan membuat laporan polis untuk untuk beri saman ataupun sebagainya untuk menjaga daripada perbuatan tersebut, untuk menjaga dari segi takut ada yang binasa kan, orang-orang luar nanti ada yang berlaku keburukan dengan berlaku keburukan. Jadi anak tersebut membuat ugutan itu bukan kerana benci ataupun marah, tapi terpaksa sehingga terkadang terkeluar perkataan yang kasar, terkeluar perkataan yang kesat disebabkan perbuatan seorang ayah tadi itu, tanpa dia sedar dia sudah melakukan perbuatan yang kasar dan kesat. Dan adakah perbuatan tersebut keseluruhan itu untuk menjaga agama termasuk dalam anak Durhaka. Baik. Dan solat kedua. Gimana? Ada dosa. Doa, baik saya. Cuma wakil yang lain nggak boleh tanya. Mohon. Ya nak? Ada pernah terdengar daripada seorang ustaz dia kata mauna ini jadi tidak akan terjadi berkali-kali, hanya terjadi sekali sahaja. Apa itu? Mauna. Mauna.
sudah mencabut. Lepas itu kira-kira berkaitan dengan muadzat Nabi yang membelah-belah, ada Nabi Musa yang telah membelah lautan. Dia kata itu adalah hanya sekali saja terjadi. Ada kepada orang-orang biasa seperti kita orang ini. Jadi dia kata kalau terjadi itu hanya sekali, tidak akan terjadi kedua kali. Dia kata. Baik, bismillah. Termasuk ini pertanyaan, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu demi kebaikan orang tua, tapi setelah lahirnya, setelah dohirnya ini adalah menyakitkan. Apakah ini bentuk durhaka atau tidak? Orang tua punya pemikiran yang salah, pemahaman akidah salah, diingatkan tak bisa baik, diingatkan tak bisa, diingatkan tak bisa. Kalau seandainya seorang anak melaporkan ke polis, ke mahkamah untuk diselesaikan dosa tak sebagai anak, berarti kan menjerumus bisa saja menjadi sebab memasukkan penjara, kan begitu ya. Dan memasukkan penjara adalah lebih menyakitkan daripada mencaci, lebih menyakitkan daripada tadi. Sementara nggak boleh kita nyakiti orang, kan begitu pertanyaannya. Maka para ulama membahas itu bukan bahasannya, pembahasan dari hadis la yurwajid yuhillu irdahu uqubatahu itu. Misalnya kalau ada seorang tua yang itu bagaimana seandainya kalau dihukum karena laporan orang tua dan sebagainya, dibahas. Intinya bahwasanya seorang anak bisa melakukan sesuatu sehingga memasukkan orang tua ke penjara jika memang itu adalah untuk kemaslahatan orang tua itu sendiri. Tapi itu marhalah akhirah, fase terakhir, dan tanpa benci seperti yang dia tanyakan tadi. Tapi yang pertama dan utama tetap dengan kelembutan. Kita itu kalau mengingatkan orang tua, apalagi yang kesalahan di dalam masalah akidah, jangan sekali-kali dengan kata yang kasar, apalagi merendahkan. Sebab kalimat yang merendahkan dan kata kasar itu menutup hati, dia langsung gak bisa nerima. Apalagi posisi kita sebagai seorang anak, guru ke murid saja nggak senang kalau tiba-tiba dengan cara merendahkan, menyakitkan, tak bisa diterima kebenaran. Tapi kebenaran al-haq itu harus dibungkus dengan akhlak. Maka biarpun orang tua seperti apa, tetap kita wajib mengingatkannya, tapi dengan cara yang lembut, yang indah, yang baik. Beliau marah, kita tak boleh balas marah. Biarpun itu kebenaran, tidak usah berkata abah ini nggak tahu, dikasih tahu nanti masuk neraka loh, nggak boleh gitu ngomong kasar begitu. Tetap dengan kalimat yang lembut, dengan bahasa cinta. Abah, mohon maaf ayah tercinta, apa yang kami sampaikan ini adalah kemampuan kami untuk mengingatkan ayah, karena ayah adalah ayah kami cinta ayah, kami sayang ayah kebanggaan kami, ayah ini. Jadi harus ada sanjungan, jangan sampai dibilang ayah ini apa-apaan, ayah nggak mau ngaji, sudah tua, mau mati, tambah lari orang tua. Jadi sama sekali tidak ada alasan kepada orang tua perang mulut, apalagi fisik, tidak boleh. Kalau seandainya orang tua mukul dan sebagainya, tidak boleh kita balas mukul, bolehnya lari, menjauh, jangan balas mukul, berantem sama orang tua, naudzubillah. Orang tua mencaci, nggak boleh balas mencaci, pergi. Nggak boleh, hati-hati, awas. Maka sama kasusnya. Jika memang orang tua dinasihati, tapi tidak dengan kasar, ingatkan, tapi dengan tidak dengan kekasaran. Jika pada batas tertentu, abah, tetap bahasanya halus. Kalau memang abah kami ingatkan tidak bisa, abah, ayah, mungkin nanti menyelesaikan selain kami, ayah, gimana? Mungkin ayah lebih mendengar orang lain dan sebagainya. Padahal saya dengan cinta ayah. Diingatkan, kalau sudah ayah tetap saja membangkang dan sebagainya, kita bisa melaporkan, mungkin ada orang lebih alim lagi, atau seandainya ditangkap oleh negara kemudian diberi sanksi takzir atau sebagainya. Maka jika demikian kasusnya, setelah kita melewati fase-fase atau marhalah, langkah-langkah tadi, maka kita tidak anggap sebagai zalim, tidak dianggap sebagai zalim, karena demi kemaslahatan ayah itu sendiri, dan tetap dengan cinta. Apalagi hanya untuk ancaman saja tadi, biar orang tuanya takut. Tapi ingat, kebenaran tidak bisa dimasukkan dengan ancaman.
Bisa saja dia mengatakan iya sesaat, setelah itu dia menolak lagi. Maka dari itu jangan biasakan dengan berdebat, caci maki, olok-olokan, tidak masuk ke hati itu semuanya. Jadi apalagi dengan orang tua, enggak. Kita tetap dengan kelembutan, keindahan, menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, dengan keindahan jauh lebih penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa tadi? Oh, masya Allah. Ma'unah, istilah ma'unah, kemudian apa, sihir. Ma'unah itu kalau secara bahasa kan pertolongan dari Allah, yang secara zahir bukan karena dia waliullah yang punya keramat, dan juga bukan nabi punya mukjizat. Tiba-tiba Allah berikan pertolongan yang luar biasa, di luar nalar, khariqun lil adah. Ada bayi, mobil tabrak, mobil insiden, hancur mobil, bayinya ngelompat keluar dari jendela ya, ke kebun, selamat. Keluarganya mati semuanya. Ada kok di Indonesia, belum lama ini ada. Anaknya hidup. Dan tidak di dalam mobil. Kok bisa keluar? Bagaimana kisahnya? Ngelompatnya kapan? Ada kan kisah ramai pada akhir-akhir Indonesia. Itu namanya ma'unah. Bisa saja kita dalam keadaan semoga selamat, ada bencana, ma'unah, si pertolongan, kejadian luar biasa. Kita nggak bisa nyambung gimana kisahnya, tapi semua di bawah kuasa Allah. Dan itu terjadi bisa saja kepada nabi, bisa saja kepada manusia biasa. Tapi kalau namanya mukjizat itu ada tahaddi. Jadi ada untuk menundukkan yang melawannya. Kalau mukjizat untuk menundukkan siapa yang melawannya. Ada yang melawan, maka Allah memberikan mukjizat yang mukjiz, artinya mukjiz itu Allah berikan sesuatu untuk mengalahkannya. Ada sihirnya pengikut Fir'aun, maka Allah beri tongkat yang mengalahkannya. Di Arab para bulagha, bujangga-bujangga pandai bersyair, ada Al-Quran hancurkannya. Pada zaman Nabi Isa orang ilmu kedokteran gini-gini, Nabi Musa diberi itu mukjizat seperti itu, ya kan? Jadi biasanya ada tantangan dulu, pengingkaran, bahwasanya pengingkaran tentang kenabian seorang nabi, baru Allah beri sesuatu. Lah kisah rembulan karena ada yang menantang, Nabi Muhammad bukan nabi dan ditantang, maka Allah beri itu semuanya. Maka itu adalah tetap mukjizat. Cuman kalau disebut ma'unah, ya secara zahir salafat sah-sah saja. Ma'unah pertolongan dari Allah, akan tapi secara istilah mukjizat yang ada pada nabi, kejadian khariqun lil adah, yang keluar dari kebiasaannya, tapi setelah didahului oleh tantangan, didahului oleh perlawanan, didahului oleh pengingkaran dari orang-orang di luar Islam, baru Allah beri kepada para nabi itu semuanya yang yu'jizuhum, yang melemahkan mereka, namanya mukjizah, seperti itu. Dan memang kita tidak perlulah kita membiasakan sering bermain kata-kata, itu menjadikan orang bingung. Sebetulnya ulama akidah sudah menjelaskan, ada namanya sihir, tandanya orang punya, tapi orang fasik kok punya kejadian luar biasa, ya kan? Orang nggak pernah ibadah, nggak sholat, tapi kok pernah kejadian yang luar biasa. Pasti itu bukan karomah, itu sihir. Ada orang soleh, baik, tidak pernah ini, tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah kita khusnudon, itu karomah. Ada yang terjadi pada orang yang belum jadi nabi, belum diangkat jadi nabi, lah kok berjalan saja dipayungi sama awan. Apa itu? Irhasat, macam-macam. Itu istilah sudah paten di para ulama, itu saja. Adapun nanti masalah main bahasa, kalau sudah main bahasa nanti, wah kacau. Sebab setiap bahasa itu ada istilahnya. Contoh, Islam sendiri kan ada istilahnya. Islam adalah istilah, ya, orang mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, Islam. Itu. Tapi kalau Islam berbahasa, Islam serah diri. Yang penting aku berserah, kan sudah Islam, kacau nanti. Jadi ada lughawi, ada istilahi. Salat nggak mau ke masjid, kenapa? Saya lihat di kamus bahasa Arab, ternyata as-salat mananya doa. Cukup aku doa di rumah, tak usah ke masjid. Lagi kan bahaya. Jadi biasanya orang-orang yang suka main-main bahasa itu adalah ya nggak perlu yang semacam itu. Karena ulama sudah menjelaskan dengan definisi-definisi yang jelas. Salah ya. Wallahu a'lam bissawab. Mic-nya tuh belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Kami di Malaysia sudah biasa ketika di sekolah dulu, apabila guru masuk, kami berdiri, tanda penghormatan kami kepada guru. Seperti mana kadang-kadang di masjid pun, apabila guru datang, kami berdiri sebagai tanda hormat kami kepada guru. Tapi baru-baru ini kami diviralkan di media sosial
share bahawa terdapat hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang suka dihormati manusia dengan penghormatan dalam bentuk berdiri, maka adalah dia bersiap sedia dengan tempat duduk di neraka. Jadi saya nak tanya kepada Buya, sebenarnya apa hukum misalnya kalau kita berdiri tanya hormat saja kepada guru kita? Bukankah itu satu adab kita kepada guru? Apa yang Anda jalani adalah hal yang sangat benar. Berdiri menghormat guru bukan sesuatu yang salah. Adapun hadis itu, dia harus paham dong. Teks hadisnya bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Jangan menafsiri hadis sesuai dengan hawa nafsu. Karena aku tidak suka dengan kelompok ini, maka ini kelompok aku tak suka. Setiap ada guru suka berdiri. Coba baca. Man ahabba ayyatamatsalan nasu bil qiyam. Kalau ada orang senang pengen dihormati sama orang, dia siap-siap neraka. Dia, bukan Anda. Kita kan menghormati guru kita nggak senang. Ini kebalik cara memahami hadis, jangan seenaknya sendiri. Itu bunyinya adalah jika ada orang senang dihormati, setiap dia datang lalu orang pada berdiri, bahkan disetting. Nanti kalau saya sedang berdiri loh ya. Nah itulah falyatabau ma'udhannar. Tapi kalau saya sebagai seorang murid, ada guru saya bangkit. Karena apa? Ada mahabbah, ada macam-macam, ada cinta, ada ini. Ini bukan ini kan kemauan saya, bukan kemauan dia. Kalau kemauan dia yang salah. Paling tidak harus kadang-kadang membaca hadis itu karena saya tidak suka dulu dengan kelompok ini. Oh ini kelompok berdiri, apa berdiri? Nah, dah berdiri. Ikram. Bukan ibadah ini, menghormat. Apalagi ada hubungannya dengan adah, kebiasaan, dan tidak ada larangan. Ini tuh bukan larangan. Dari mana larangan? Bukan begini, man ahabba ayakuma linnasi, naam, ijlalan lahu falyatabawwa. Kalau bunyinya begini, barang siapa senang berdiri menghormati orang, kalau bunyinya begitu, ya betul. Tidak, ada orang, jika ada orang senang dihormati sama orang dengan berdiri, maka dia ya siap-siap neraka. Sebenarnya sederhana, maksud kami nggak usahlah gampang dikit-dikit. Orang sudah kebiasaan baik. Memang nanti yang perlu dibahas misalnya kalau sampai merunduk sampai berlebihan, mungkin perlu kita tegakkan dikit lah. Jangan sampai nganterin kopi harus pakai lutut, nanti jatuh. Kita perlu benahi itu. Tapi kalau sampai begini menghormati berdiri langsung neraka, kok banyak neraka? Man alilallah, gampang-gampang dikit-dikit jangan masuk neraka dong. Cuman diri Anda wahai ustadz, jangan senang disanjung-sanjung. Itu loh Anda wahai ustadz, biasa, jangan wah. Nah itu yang ustadznya itu yang diancam tuh ustadznya, bukan? Lah kalau ustadz melarang sah-sah saja, kita menunjukkan bahwa ustadz la takum, jangan berdiri. Itu sah dia melarang. Tapi saya jawab, saya berhak untuk berdiri. Itu dong. Saya ingin menghormatimu kan. Jangan, saya berhak untuk berdiri. Saya ingin menghormatimu. Kamu tidak mau, silahkan Anda mau, tapi saya gitu loh. Jadi itu beda bunyi hadisnya begitu. Cuman kadang-kadang cara menerjemahkan dia dirubah. Nah, ini adalah kita perlu ada amanah ilmiah. Bunyi hadisnya begitu. Dan pensyarah hadis menjelaskan seperti itu, bukan larangan kita berdiri untuk orang alim, orang soleh dan sebagainya. Berdiri juga bukan sujud, berdiri juga bukan ruku, berdiri bukan jauh banget ya. Insyaallah. Anda kalau kamu nanti nyantri sekarang di pondok pesantren, nanti kalau jadi ulama besar, jangan seneng kalau ada orang menghormatimu berdiri, yang itu. Tapi kalau muridmu berdiri aja, bukan langsung jauh neraka kau, ya nggak bisa begitulah. Bukan dia yang menginginkan, bukan kita yang menginginkan sebagai seorang guru, dia menginginkan sebagai seorang murid. Itu saja, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salih. Berbakti kepada orang tua yang telah wafat, di antaranya adalah menyambung silaturahmi dengan saudara sahabat orang tua kita. Terus mendoakan di saat kita sholat, serta melanjutkan apa kebaikan-kebaikan orang tua kita yang telah dilakukan. Yang kami pertanyakan, Buya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika pada saat dulu orang tua kita pernah meninggalkan sholat, dan apa yang harus kita lakukan itu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Buya sambung. Ada yang bertanya mungkin, dan di sebagian kajian kita sampaikan. Jika ada orang tua setelah meninggal dunia, bagaimana cara berbakti saya? Kan begitu saya pertanyaan. Tadi saya sampaikan dalam pertanyaan. Kalau ada orang tua sudah meninggal dunia, lalu ada kerinduan kita untuk berbakti, maka lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda.
Kalau anda melupakan saja berarti anda ini sedang nggak punya sambung hati. Wong doa banyak kita minta yang masih cukup, yang belum nikah minta istri cantik macam-macam gitu ya, tapi ibunya nggak didoain. Sudah nikah belum? Ya kan biasanya yang muda-muda tuh ya Allah semoga, tapi ibunya nggak dibawa, ya lambat nggak nikah nanti. Jadi kalau anda berdoa, bawa ibunda ayahanda dalam doa anda, dan doa untuk orang tua yang telah meninggal, Allah maghfirlahu warhamhu warhamhu, Allah ampuni dan berikan kasih sayang. Yang kedua adalah jika anda mendapatkan rezeki dari Allah, anda potong, anda berikan kepada orang tua melalui masjid, pesantren dan sebagainya, fakir miskin, niatkan untuk orang tua. Yang ketiga, sambung silaturahmi, dan ini pembahasan panjang, biasanya saya hubungkan dengan waris. Nanti kalau ada kesempatan lain di sini kita bahas masalah berbakti, apalah masalah silaturahim. Nah, ada pertanyaan tadi ya, bagaimana dengan orang tua yang mohon maaf misalnya pernah meninggalkan sholat ya dan sebagainya. Pada dasarnya seorang muslim mukmin tidak akan meninggalkan sholat, sebab sholat baru ditinggalkan kalau sudah hilang akal. Selagi masih ada akal pada dirinya, sholat tetap wajib. Bedanya, tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, nggak bisa telang bisa apa saja, sampai menjalankan sholat dengan di hatinya. Jadi nggak ada orang meninggalkan sholat. Tapi pada kenyataannya ada, karena mungkin nggak ada yang bimbing dan sebagainya. Lalu bagaimana jika ada orang punya hutang sholat? Di dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, jika ada orang yang punya utang sholat, maka ini pendapat yang pertama dikukuhkan, sang anak tidak membayarkan fidyah dan juga tidak perlu mengqadainya, cukup dimohonkan ampun kepada Allah. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan. Sudah, biarkan kita istighfari, Allah Maha Pengampun. Cuman pendapat kedua dalam madhab Imam Syafi'i dikiaskan, disamakan dengan puasa, yaitu dibayarkan fidyah. Bayar fidyah yaitu 6,7 on, 6 sampai 7 on kurang lebihnya, 6,5 6,7 on atau 6, berapa fidyah, 1 mud fidyah sekali sholat yang ditinggalkan. Pendapat yang ketiga adalah ya diqadai, dan itu pernah dilakukan oleh Subuki, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini pendapat kami hadirkan itu agar disesuaikan. Maksudnya gini, kalau di kampung itu biasa pakai qada, ya sudah biarinlah, jangan dimarahi, ada pendapat kok. Kalau di kampung itu adalah biasa fidyah, ya nggak ada masalah, ada pendapat kok. Di tempat yang lain, wah nggak diapa-apain, dan itu memang yang muktamad, yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Atau dilihat, wah dia mau orang kaya, fidyah saja, dia fakir nggak punya duit, qada gitu loh. Atau jadi yang gampang aja. Maksud kami adalah hal-hal begini jangan jadi bahan keributan di kampung. Kadang-kadang ustadz yang bikin ribut. Sampai suatu ketika di kampung urusan begini ribut, sampai urusan sholat jenazah. Kalau mayat laki-laki kepalanya di kiri karena ribut. Mayat laki-laki ya kan, kepalanya di kiri karena biar bagian jasadnya paling besar di kanan. Ada pendapat yang mengatakan kanan, ribut. Saya bilang, kenapa ribut? Yang penting mayatnya jangan berdiri, selesai. Kadang-kadang ini ustadz bikin ribut saja, ini bikin orang nggak tenang hati, sempit kan. Jadi ada pendapat oke lah yang mengatakan, biasanya saya tanya kepalanya di kanan, di utara atau di selatan, kita tanya dulu. Biasanya oh di selatan Bu ya, oke enggak apa-apa, memang seperti itulah, karena dalam materi kita di Bimbo ada bagian kanan, di utara, oh ya sudah kita ngikut saja. Yang penting apa tadi? Jangan berdiri. Ada memang kita perlu luas, kita jangan, para ustadz, jangan bikin umat itu selalu bersilang pendapat. Kasihan mereka, beri wawasan mereka. Termasuk yang kami sampaikan masalah sholat, memang itu disebut 3 kitab apa yang menyebutkan, tidak usah jauh-jauh, mungkin yang paling familiar di mana, di Malaysia lah. Saya bahas itu agak kitab Syarah Baijuri misalnya, Syarah apa Baijuri ala Fathul Qarib. Cuman adanya di bab puasa, saya ingatkan. Coba di bab puasa, pembahasan qada puasa dimasukkan qada salat di situ, Imam Baijuri. Ini biasanya ada sebagian thalibul ilm, di mana Bu yang ngambilnya? Nah, kalau dilacak tentu ada. Cuman masa semua omongan boleh saya sebutkannya. Itulah, jadi ada. Kalau percaya omongan saya ya itu. Kalau nanti ngejar referensinya ya ikut saya nanti di mobil, saya kasih tahu. Jadi saya tidak ngomong asal, saya berdasarkan saya apa yang saya ketahui dong gitu. Kalau saya tidak tahu paling gampang jawabnya, cuman ngomong nanti saya lihat dulu, beres. Kok susah? Kalau saya tidak tahu saya ngomong nggak tahu, nggak akan menjatuhkan nama saya kok.
Kalau saya ngomong tidak tahu, mah beres bagi saya. Nggak jadi rendah saya. Dan memang kita semuanya ada batasnya, tidak semuanya saya tahu. Tapi kalau saya tahu ya saya sampaikan dong. Seperti itu. Bismillah. Ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal dia ini, jika seorang anak sudah pun memohon maaf atas kesilapan yang lalu terhadap ibunya, namun si ibunya hanya bilang, "Ya udah, aku sudah maafkan kamu, cuma tidak mau berubah dengan kamu." Jadi adakah si anak itu tidak ada di neraka, ataupun si anak itu sudah bebas dari belenggu neraka? Baik, urusan dosa dengan sesama manusia, khususnya kepada orang tua dan sebagainya, orang tua, orang-orang dekat. Itu yang terpenting adalah bukan dari sananya dulu, dari kita itu sejauh mana kerinduan kita untuk dimaafkan. Kalau ada seorang anak minta maafnya serius, menyesal, pokoknya menyesal, ya Allah Maha Kasih. Biarpun kepada siapa saja. Menyesal serius itu gimana? Anggap saja ini urusan dengan kerajaan misalnya melanggar dan harus hukum penggal, pangka apa, dan sebagainya. Coba kira-kira cara minta maafnya gimana? Serius kan? Minta maaf pertama nggak dikasih, minta maaf lagi nggak dikasih, minta maaf lagi, bermacam-macam cara, nggak diterima ini melalui ini, nggak terima ini. Pokoknya bagaimana agar saya tidak dipenggal leher saya, kan gitu ya? Sama dengan saudara, kalau kita melakukan kesalahan kita minta maaf, apalagi dengan ibunda. Tidak cukup banyak sekali, ya sudah, yang penting aku kan minta maaf. Nah, ini tidak serius, dipenggal lehernya nanti. Pasti serius. Ibunya belum memaafkan. Bisik ke abangnya, kakaknya, "Bang, sampaikan dong ke Umi, Bang. Umi kok begitu, jawabnya begitu. Ya sudah, saya maafin, tapi ya mau ketemu abang, jangan gitu. Sampaikan Umi ya, saya sayang, saya minta maaf, saya nyesel." Bermacam-macam cara sampai nyampe ke telinga ibunya. Jangan, ya sudahlah, yang penting saya sudah minta maaf. Ini bohong dia. Kan ada orang begitu. Yang penting kan minta maaf. Ya sudahlah, maafin, terserah, enggak terserah. Loh, harus maafin, saya harus memaafkan. Caranya gimana? Bermacam cara, enggak ada batasnya. Mereka tadi misalnya. Nah, kalau memang ibu mengatakan sudah dimaafkan, tapi aku tidak mau melihat, bukan berarti selesai perjuangan terakhir. Perjuangan selanjutnya apa? Sampai ibunya rindu untuk melihatnya. Memaafkan, oke. Tapi sampai rindu, mungkin kirim hadiah, kirim Fatihah juga, hadiah dohir, kemudian macam-macam kebaikan, tampakkan berita kebaikan dan sebagainya, sampai ibu mencari. Nggak boleh diam saja, berarti nggak niat. Jadi yang terpenting adalah kemauan kita untuk meminta maaf, itu yang Allah lihat. Serius. Bahkan mungkin suatu ketika ada berkata, "Ibu saya sudah dendam banget dengan saya, tidak memaafkan dan sebagainya. Saya takut masuk neraka." Iya, kalau memang tidak dimaafkan dan kamu tidak mau minta maaf, iya kamu masuk neraka. Tapi kamu minta maaf. Dan yang punya ibumu adalah Allah. Kalau kamu serius, Allah Maha Kasih. Bahkan dalam riwayat disebutkan orang-orang yang tidak memaafkan nanti oleh Allah dipamerin. Kau tahu itu istana Mekah. Untuk siapa ya Allah? Untuk orang mati? Bukan. Itu untukmu jika engkau memaafkan dia. Habis lagi kisahnya. Jadi makanya kalau minta maaf yang serius, jangan setengah-setengah. Serius, bermacam-macam. Dia belum maafkan dengan cara son. Seperti itu. Wallah alam bissawab. Cukup? Bismillah. Sudah waktu duha bisa. Mari kita tunggu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesantren Al-Bahjah di Trengganu. Di Kemaman, ini Trengganu ya, Kemaman. Dan kami juga rindu untuk mengajak siapapun untuk buat program Al-Bahjah dimanapun berada. Di Trengganu juga rindu kami dimanapun, tapi dengan catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan para guru, para ulama, para habaib, jangan meninggalkan mereka lalu pindah kepada kami. Itu namanya su'ul adab. Justru kalau kami buat program di mana-mana itu yang kami rindukan silaturahmi. Anda punya guru, pegangi gurumu dengan kuat. Kemudian Anda bergabung dengan kami, bonus tambahan. Dengan guru tetap baik, tambah dengan saya. Tapi kalau Anda meninggalkan guru Anda pergi ke saya tidak mau, karena Anda model mengkhianat. Ingat itu. Tapi kami punya rindu untuk buat program di sini yang besar. Al-Bahjah yang ada dan kami juga ada beberapa habib ini. Kita ketemu juga dengan asatid yang masya Allah di sini.
Semoga pondoknya makmur ya semuanya. Kita di Cirebon ada beberapa, hampir di beberapa kota di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat ada beberapa pondok, di Sumatera, Kalimantan ada pesantren kita. Termasuk yang sudah ada adalah di Kemaman. Di Kemaman, Terengganu ya. Kita sudah ada pesantren Al-Bahjah di sana, dan harapan kami adalah agar peluang keselamatan kami lebih luas, kami ingin memperbanyak proyek-proyek akhirat ini. Kita ingin membuat program-program akhirat ini, pesantren di mana-mana. Adapun santri, insya Allah santri akan selalu ada, dan program kita juga ada. Bahkan kami rindu sebagian pondok pesantren, kami ingin diskusi gimana mengembangkan agar pondok itu betul-betul nanti pada akhirnya sesuai dengan zaman ini dan ada kualitas. Jangan sampai orang itu menjadi jenuh menuntut ilmu di pesantren karena hanya begitu-begitu. Makanya ayo para ustadz-ustadz muda kita ngobrol diskusi. Bagaimana agar pas santri ini betah di situ, senang di situ, kemudian ada harapan-harapan ke depan. Kami lebih. Jadi kalau ada pondok-pondok makmur berarti kan dakwah berkembang. Beban kita jadi ringan. Bukan ustadz dengan ustadz bermusuhan, saling menjatuhkan, bukan itu. Justru saling mendukung. Kalau di sini ada ustadz berjaya kan ajib, enak, umat selamat, kan begitu. Itulah yang kami rindukan. Kami juga merindukan ingin buat pondok pesantren dimanapun kami lewat, pondok pesantren. Dan harapan kami pondok pesantren nanti akan menjadi motivator juga agar pondok lain nanti bisa lebih bersemangat. Dan termasuk kami juga ada adab tata krama, bahasanya kami tidak akan terima santri yang sudah pernah mondok di ustadz lain. Pondok kita tidak boleh menerima santri, tolong yang di Terengganu, yang megang Terengganu, jangan menerima santri yang sudah pernah mondok di tempat lain kecuali dapat izin khusus dari ustadz tersebut. Kalau tidak, enggak diterima, hawa nafsu nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Dan yang maha kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka. Dan jadikan anak-anak kami kelak menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kami, sehingga kami dengan guru kami, kami dengan orang tua kami, kami dengan anak-anak kami, kami dengan murid kami berada di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini sering cekcok dalam rumah tangganya, berselisih faham dalam rumah tangganya, kami mohon berkat perkumpulan mulia ini lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka semakin indah dengan cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini mempunyai anak yang jauh darimu dalam kebejatan, dalam kesesatan, kami mohon berkat kehadiran orang tua mereka ini ya Allah, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridhoi ya Allah. Dan siapapun di antara kami yang mempunyai orang tua yang jauh dari kebenaran, kami mohon berkat kehadiran anak yang soleh dan mulia ini, kembalikan orang tua ke jalan yang kau ridhoi. Kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berkailah masjid ini, yang mewakafkan, yang membangunnya, yang mengurusinya, yang mendatangi, yang sholat di tempatnya. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, dan berikan kepada mereka keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai kami keluar dari tempat ini kecuali sudah kau kabul hajat kami, kau ampuni dosa kami ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon jangan hukum dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat jahat kepada kami, tidak, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Dan hilang
hilangkan dendam di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tetangga-tetangga masjid ini semua adalah ahli solat ya Allah, ahli solat. Dan jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minum khamar, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kehinakan yang saat ini begitu mudah terjadi. Zina yang busuk itu ya Allah. Ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Yang haram begitu mudah kami lihat. Sesaat datang di handphone kami, di laptop kami, kadang di jalan-jalan. Kami mohon ya Allah, jaga mata kami ya Allah, jauhkan dari melihat yang haram, dan ampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata kami, ampuni. Dan kami mohon jauhkan dari zina yang busuk dan hina kau hinakan itu. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon bencikan kepada zina, berikan kesadaran, ampuni ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan di akhirat akan kau ampuni, tidak kau seksa. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuknya. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai di negeri ini ya Allah, menghantarkan hamba-hamba-Mu untuk damai di dunia dan damai di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Setelah ini kami ada live acara Al-Bahjah TV langsung. Tidak tahu di mana tempatnya. Di sini ya. Silahkan yang mau ada kegiatan-kegiatan, yang mengikuti kegiatan di sini juga boleh. Jadi ada live siaran langsung. Kita ada Al-Bahjah TV. Jadi kita ada siaran langsung 1 jam kurang lebih, insyaAllah. Mohon maaf, tidak selalu kita langsung duhaan sambil setelah itu kita lanjut. Karena sudah waktunya sekarang. Sudah waktunya acara di Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.